Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veladia Oni Rahmanda dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai asas-asas berlakunya Undang-Undang Pidana. Asas-asas berlakunya Undang-Undang Pidana. Sebelum kita mengenal lebih detail lagi tentang asas-asas Undang-Undang Pidana, alangkah baiknya kita mengenal apa sih hukum pidana. Nah, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan disertai dengan sanksi. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar suatu larangan, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Itu yang dimaksud dengan hukum pidana. Nah, dalam hukum pidana itu terdapat asas-asas yang dibedakan menurut waktu dan tempat. Jika dilihat dalam PowerPoint, yang pertama ada asas hukum pidana menurut waktu. Di sini ada asas legalitas. Nullum delictum nulla poena sin previa lege ponali. Yang kedua, asas hukum pidana menurut tempat yang telah dibedakan menjadi 4 asas. Yang pertama, asas teritorial. Yang kedua, asas personal. Yang ketiga, asas perlindungan. Dan yang keempat, asas universal. Membahas mengenai asas hukum pidana menurut waktu. Ada yang namanya asas legalitas. Nah, asas legalitas itu apa sih? Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi setiap kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas legalitas ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang mana bunyi pernyataannya adalah tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pada pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut mengandung pengertian bahwasanya ketentuan pidana dalam undang-undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindakan pidana yang terjadinya sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang yang sudah diberlakukan. Asas legalitas ini bersifat fundamental dalam hukum pidana, yang mana sejarah dari asas legalitas ini tidak dapat dilepaskan dari momen-momen penting lahirnya berbagai instrumen internasional seperti Magna Carta, Habeas Corpus, Bill of Rights, Kode Penal. Menurut sejarahnya, pada awalnya asas legalitas ini berhubungan dengan teori von Feuerbach yang disebut dengan teori von Psychologische Zweck. Teori tersebut berarti anjuran agar dalam penentuan tindakan-tindakan yang dilarang tidak hanya tercantum macam-macam tindakannya saja, tetapi juga jenis pidana yang harus dijatuhkan. Nah, secara umum, Feuerbach membagi adagium tersebut menjadi 3 bagian, yaitu nulla poena sine lege, atau biasa dikenal dengan pidana tanpa undang-undang. Tidak ada hukuman kalau tidak ada ketentuan undang-undang. Yang kedua, nulla poena sine crimen. Tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Berarti, kalau tidak ada hukuman, maka kalau tidak adanya perbuatan pidana, tidak ada hukuman. Yang ketiga, nullum crimen sine poena legali. Tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada. Tidak ada perbuatan pidana
kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan dengan undang-undang. Berikutnya adalah membahas makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Jaschek dan Weik. Jaschek dan Weik lebih lanjutnya membagi asas legalitas ini dalam 4 makna. Yang pertama, terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Nullum crimen nulla poena sin leg previa. Yang kedua, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Nullum crimen nulla poena sin lex scripta. Yang ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas. Nullum crimen nulla poena sin lex certa. Dan yang terakhir adalah ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi. Nullum crimen poena sin lex scripta. Selanjutnya membahas mengenai asas legalitas dan dasar hukum yang berlaku. Asas legalitas ini terbeda atas 2 macam. Yang pertama di sini ada asas legalitas formil atau yang disebut asas atau prinsip yang menentukan adanya tindakan pidana yang didasarkan pada hukum tertulis atau yang biasanya kita sebut dengan undang-undang. Itu sudah tercantumkan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang bunyinya adalah tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Nah, asas ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Selanjutnya adalah asas legalitas material. Apa sih itu asas legalitas material? Asas legalitas material adalah asas atau prinsip yang menentukan adanya tindakan pidana yang didasarkan pada hukum tidak tertulis atau nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat seperti kebiasaan adat, kebudayaan dalam masyarakat, seperti itu. Ini terdapat dalam pasal 5 ayat 3 sub B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951. Jadi, asas legalitas material ini terdapat dalam pasal 5 ayat 3 sub B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951. Sedangkan asas legalitas formil terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Seperti itu. Karena tadi kita sudah membahas asas berlakunya undang-undang pidana menurut waktu. Asas legalitas, makna asas legalitas, sejarah makna asas legalitas. Sekarang kita akan membahas mengenai asas berlakunya undang-undang pidana menurut tempat. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa asas hukum pidana menurut tempat telah dibedakan menjadi 4 asas. Yang pertama, ada asas teritorial. Apa sih itu asas teritorial? Asas teritorial adalah asas yang menganggap hukum pidana di Indonesia berlaku di wilayah Republik Indonesia. Siapapun yang melakukan tindak pidana. Nah, asas teritorial ini di Indonesia sudah diatur dalam pasal 2 sampai 3 KUHP. Yang mana di dalam pasal 2 KUHP berbunyi, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan tindak pidana. Berarti, siapapun orang, siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Sehingga KUHP dapat berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah negara Indonesia. Pasal 3 KUHP menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia.
melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara di Indonesia. Yang kedua, ada asas personal. Asas personalitas ini lebih menekankan terhadap perbuatan seorang warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Karena sebagai asas dalam KUHP, asas personalitas ini menentukan arah dan tujuan peraturan pidana yang konkret, yaitu peraturan pidana khusus terkait dengan perbuatan seseorang yang melanggar KUHP di luar wilayah negara Indonesia. Nah, asas personalitas ini apa sih? Asas personalitas adalah ketentuan hukum bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak kejahatan di luar wilayah Indonesia. Asas ini disebut nasional aktif. Mengapa? Karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seseorang warga negara. Seperti itu. Asas personalitas ini sudah tercermin dalam pasal 5 ayat 1 KUHP yang menyatakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar wilayah Indonesia. Yang ketiga, adanya asas perlindungan. Sebelumnya apa sih itu asas perlindungan? Asas perlindungan adalah asas yang memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasarkan atas kerugian nasional yang amat besar yang mengakibatkan oleh beberapa kejahatan, sehingga siapa saja yang termasuk orang asing yang melakukannya dimanapun dimana saja pantas dihukum atau dihukum oleh pengadilan Indonesia. Tujuan adanya asas perlindungan ini sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya dalam KUHP. Pasal 4 KUHP memberlakukan perundang-undangan pidana Indonesia bagi setiap orang di luar wilayah negara Indonesia melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan nasional, yaitu kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat atau kehormatan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Republik Indonesia yang terkandung atau tercantum dalam pasal 4 ke 1. Kejahatan mengenai pemalsuan mata uang atau uang kertas Indonesia atau materai dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Ini terkandung dalam pasal 4 ke 2. Nah, selanjutnya ada kejahatan mengenai pemalsuan surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia atau bagian-bagiannya. Ini juga sudah terkandung dalam pasal 4 ke 3. Selanjutnya ada kejahatan mengenai pembajakan kapal laut Indonesia dan pembajakan pesawat udara Indonesia yang sudah diatur juga dalam pasal 4 ke 4. Yang terakhir, kita ada asas universal. Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidanaan dapat dituntut Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Pada intinya, menentukan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, termasuk orang-orang asing yang di luar Indonesia. Sebagai negara anggota PBB, maka negara Indonesia otomatis berpartisipasi terhadap penyelenggaraan hukum dunia. Dengan adanya asas universal ini, maka kepentingan yang dilindungi tidak hanya kepentingan negara Indonesia saja, tetapi juga kepentingan hukum dunia, kepentingan umum dunia. Asas ini sering disebut juga dengan asas penyelenggaraan hukum dunia. Berlakunya asas universal ini juga tidak untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia saja, tapi juga untuk melindungi kepentingan hukum-hukum dunia. Maka dengan adanya asas ini, aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia juga berlaku, baik terhadap warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana di luar teritorial Indonesia.
Nah, di dalam asas universal ini berlakunya pasal 2 sampai 5 dan 8 KUHP telah dibatasi oleh pengecualian dalam hukum internasional bahwa asas melindungi kepentingan internasional adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia atau wajib turut melaksanakan tata hukum internasional. Menurut Muljatno sendiri, pada umumnya pengecualian tersebut dapat diakui meliputi yang pertama, kepala negara beserta keluarga dari negara sahabat, di mana mereka mempunyai hak eksteritorial, hukum nasional suatu negara tidak berlaku bagi mereka. Yang kedua, duta besar negara asing beserta keluarganya mereka juga mempunyai hak eksteritorial. Yang ketiga, anak buah kapal perang asing yang berkunjung di suatu negara, sekalipun ada di luar kapal, menurut hukum internasional, kapal perang tersebut adalah teritorial negara yang mempunyainya. Yang terakhir adalah tentara negara asing yang ada di dalam wilayah negara dengan persetujuan negara tersebut. Demikian tadi adalah video pembelajaran mengenai asas-asas berlakunya undang-undang pidana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.